untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pagi hari ini mendengar Mutiara Pagi, kami akan ajak Anda untuk menyimak materi ya bersama narasumber kita yang sudah tersambung di ujung telepon. Nanti kita akan membahas mengenai inti pokok ajaran agama bersama Ustadz Muhammad Hanafi SOSI, kelompok kerja penyuluh Kanwil Kemenak Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, sehat? Alhamdulillah sehat, Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, perbincangan kita ini mengenai inti pokok ajaran agama, begitu ya? Iya, oke. Ya, sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu, Ustadz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma tahharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum al-ayah wa ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini penuh keberkahan, sehat, kemudian usaha, ikhtiar dan kerja kita membawa hasil yang banyak dan tentunya berkah buat kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Oke, pada kesempatan hari yang penuh berkah dan membahagiakan ini, sebagaimana tadi disampaikan Mbak Tata bahwa materi kita adalah inti pokok ajaran agama, dan tentunya sebenarnya agama-agama ya semua agama, tetapi kita kaji dari sisi agama kita Muslim atau Islam. Saudara pendengar, di dalam ajaran Islam ya kita sering mengenal namanya usul atau pokok atau usuliyah, dan juga furu' atau cabang yang sering juga disebut furu'iyah, ya, cabang tadi. Nah, kaitannya tentang inti pokok atau usuliyah ya, itu suatu kebenaran yang diyakini kebenarannya oleh semua umat manusia. Jadi semua agama meyakini kebenaran itu. Bahkan, maaf ngomong, mungkin orang yang tidak beragama sekalipun. Jadi bidang usul, bidang pokok dari ajaran agama-agama itu suatu kebenaran. Jangankan seagama, bahkan orang yang tidak beragama pun itu meyakini kebenaran itu. Ya tentunya banyak, ya diantaranya misal menegakkan keadilan, kemudian memanusiakan manusia, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menjaga kerukunan, jangan korupsi, jangan mencuri misalnya, jangan berbohong, jujur dan lain sebagainya. Nah, kebenaran-kebenaran usuli itu diantaranya yang tadi kita sebut bukan hanya diakui oleh kita sebagai ya pemeluk Muslim, tetapi misalnya kita bertanya atau ya mungkin diskusi dengan saudara-saudara kita yang agamanya berbeda dengan kita, kebenaran-kebenaran usuli yang tadi kita sebut, mereka juga memperjuangkan dan pasti ajaran agamanya juga mengajarkan hal itu, begitu. Oke, kembali kepada agama kita sebagai Muslim, tentang menegakkan keadilan misalnya. Tadi
di awal telah kita kutip di surah An-Nisa ayat 135 diantaranya berbicara tentang keadilan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Jadilah kalian, ya kita semua, penegak keadilan, yang memperjuangkan keadilan. Syuhada alillah juga menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala tentang menegakkan keadilan tadi tentunya. Walau ala anfusikum, walau untuk diri kita sendiri, juga untuk orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, diantaranya begitu. Jadi di saat kita berbicara tentang keadilan, ya, selama ada ketidakadilan di Indonesia misalnya, atau selama ada diskriminasi, kita jangan berpikir bahwa akan ada kedamaian di Indonesia. Selama masih ada ketidakadilan dan selama masih ada diskriminasi di antara kita, kedamaian itu tidak akan terwujud di Indonesia. Jadi kalau berbicara keadilan yang tadi dikatakan sebagai usuli, ajaran pokok, ajaran agama tadi, di saat Islam berbicara keadilan, memperjuangkan keadilan, saudara-saudara di luar Islam pun, ya Kristen, ya Hindu, Buddha, Konghucu, agama mereka juga mengajarkan tentang keadilan itu. Nah, yang kedua tentang memanusiakan manusia. Ya. Semua agama, ya apalagi kita Islam, mengajarkan untuk memanusiakan manusia itu, humanisme. Rasulullah diutus untuk menegakkan kemanusiaan itu. Salah satu contoh yang masyhur, hadis sering kita dengar misalnya, ada jenazah Yahudi yang diusung di keranda begitu. Rasul dalam kondisi duduk, kemudian Rasul langsung berdiri tegak. Di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah itu jenazah Yahudi begitu? Rasulullah menjawab, bukankah Yahudi juga manusia? Ya, beda agama, tetapi dari sisi basyariah, dari sisi kemanusiaan, Rasulullah Muhammad SAW tetap memberikan kepada kita contoh, ya qudwah, keteladanan bahwa kita Muslim ya memanusiakan manusia. Dan jika kita berbicara atau belajar tentang maqasidus syariah, tentang syariat-syariat ajaran agama kita, itu diantaranya ya tidak terlepas dari tentang memanusiakan manusia, nguwong ke uwong itu tadi. Misalnya hifdzun nafs, kita dilarang membunuh jiwa yang diharamkan. Itu kan juga dalam rangka menghormati, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kita juga dalam ajaran agama kita ada hifdzul mal, misalnya menjaga harta. Harta siapapun. Harta kita dipelihara oleh agama, dan kita juga harus memelihara harta hak orang lain. Tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu dalam transaksi dan lain sebagainya. Hifdzul akal misalnya, kita menjaga akal ya, dengan berbagai piranti untuk alat menjaga itu, dan tentunya yaitu untuk memanusiakan manusia, termasuk juga yang tidak kalah penting adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan dengan cara menikah yang sesuai syariat, itu diantaranya. Juga para pendengar yang berbahagia, inti pokok ajaran agama yang selanjutnya menghormati yang lebih tua atau menyayangi yang lebih muda. Ajaran agama lain pun ya mengajarkan nilai-nilai itu. Kembali ke kita sebagai Muslim, dalam hadis rawahu at-Tirmidzi, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah Muhammad SAW, bukan termasuk umatku. Siapa mereka? Mereka yang tidak mencintai yang muda, mencintai yang kecil, wa yuwaqqir kabirona, dan tidak hormat kepada yang lebih tua, lebih senior. Nah, saya kira ajaran agama-agama kita
ya mengajarkan tentang nilai-nilai itu. Yang tidak kalah penting juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kerukunan. Ya. Al-Ma'ri pernah mengatakan, penyair Arab, manusia itu ya kita semua, maksudnya satu sama lain ya saling membutuhkan, baik itu yang dari desa atau dari kota atau sebaliknya yang dari kota dan juga dari desa, saling membutuhkan kita satu sama lain. Walaupun manusia kita itu sering tidak menyadari hal itu. Ya, tidak menyadari hal itu. Kaitannya tentang menjaga kerukunan tadi, semua agama juga mengajarkan kerukunan, apalagi Islam, yaitu agama kita. Imam At-Thahir Ibnu Ashur pernah berbicara, berfatwa demikian. Beliau ahli tafsir, manusia akan hidup damai jika mereka dijaga dari permusuhan dan kebencian. Jadi kalau Indonesia ini, lingkungan kita, masyarakat kita, dalam skup kecil, rumah tangga kita akan tercipta kedamaian, mari kita jauhi dalam hidup ini memusuhi orang lain, termasuk kelompok yang berbeda, atau benci terhadap orang yang berbeda dengan kita. Ya, itu di antara. Betapapun, kata beliau, ia hidup dalam kondisi berbeda, dalam kondisi majemuk, tetapi kalau tidak ada permusuhan dan kebencian di antara kita, akan tercipta kedamaian. Oleh sebab itu, mari kita ciptakan kedamaian dengan penuh nilai agama-agama yang ada di Indonesia. Illa man rahimar rabbuk, oleh sebab itulah ya perbedaan-perbedaan itu ya akan tetap kita ciptakan kedamaian jika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting buat kita, terutama dalam menjaga NKRI, menciptakan kerukunan, menjaga kerukunan dan menciptakan kedamaian. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi contoh-contoh ya tentang inti pokok ajaran agama. Jadi semua agama tentang kebenaran-kebenaran tadi ya tentunya banyak yang kita sebutkan, yang jujur, jangan bohong, jangan mencuri, menjaga kerukunan, menghormati yang lebih tua dan lain sebagainya tadi. Hal-hal ini adalah suatu kebenaran yang bukan hanya kita muslim meyakini kebenaran itu, tetapi saudara-saudara kita pun di luar agama kita, hal-hal yang tadi kita bicarakan juga meyakini dan memperjuangkan hal-hal tadi. Makanya kebenaran itu bukan hanya diyakini umat yang seagama, tetapi orang yang berbeda agama pun meyakini itu, bahkan orang yang tidak beragama. Nah, itu bidang usuli, bidang pokok ajaran agama. Nah, yang tadi di awal juga kita sebut bidang furu'iyah. Nah, ini yang jangankan sesama penganut satu agama, bahkan saya ulangi, sesama penganut satu agama pun ya bisa berbeda dalam memahami suatu kebenaran itu. Ini bidang furu'i. Misalnya kita muslim itu yang baik, yang berjenggot atau yang tidak berjenggot, misal. Itu bidang furu'iyah namanya. Bukan yang pokok, bukan yang dasar lagi. Bukan yang inti lagi. Misalnya basmalah itu kita sering khilaf ya, bismillah jahar atau non jahar. Atau misalnya salat subuh itu yang baik pakai doa kunut atau tidak pakai doa kunut misalnya. Atau membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW itu yang baik itu yang pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina. Ini sudah bidang furu'iyah. Nah, di bidang inilah kita hanya cukup tasamuh bertoleransi. Oleh sebab itu ya mari kembali kita terus menambah keilmuan buat kita, karena dengan keilmuan itu akan membersihkan jiwa kita dan mudah-mudahan kedamaian meliputi kita secara pribadi, bermasyarakat, dan juga bernegara.
Saya kira itu untuk pembuka Mbak Tata. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Terputus, boleh coba lagi pendengar di 0711369977 082179279090. Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam, silakan Bu Kusmini. Ya, Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Kusmini? Ini Pak Ustaz. Nggih. Ini sudah berbuat saya Pak Ustaz. Tapi masih ada. Baik, terputus ya. Coba lagi nih Bu Kusmini ya. Mungkin jaringan gitu ya Ustaz ya. Lanjut lagi silakan Ya, di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon ya, silakan Pak. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Begitu juga Pak Ustaz. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungannya. Ini Pak Ustaz, jadi Pak Ustaz menyinggung soal toleransi. Ya. Yang saya tanyakan, toleransi, batas-batas toleransi yang diizinkan dalam Islam itu sampai di mana Pak Ustaz? Bidang apa yang boleh toleransi, bidang apa yang tidak boleh ditoleransi. Makasih Pak Ustaz, Mbak Tata. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak salah dengar tadi tentang batas-batas toleransi Mbak Tata ya. Iya. Ya. Kalau kita merujuk ke surah Al-Kafirun itu kurang lebih yang masyhur di kita ya. Kalau dari sisi basyariah ya kita dengan siapapun ya silahkan mari kita bermuamalah, bertransaksi, bermasyarakat, saling tolong menolong dari sisi basyariah. Artinya itu tidak menjadi masalah. Kalau kita kembali ke surah Al-Kafirun tadi, artinya batasan-batasan dari toleransi kita itu kalau sudah hal ubudiyah, ya ritual keagamaan, kita nggak usah ikut campur dengan ajaran ritual agama orang lain di luar kita. Tapi kalau dari sisi basyariah, ya monggo silakan tidak apa-apa. Misal ya, apakah ini masih toleransi yang diperbolehkan atau tidak? Misalnya saling menjaga lebaran antar umat beragama, misal begitu. Kita sebagai muslim misalnya pas lebaran Idul Fitri atau Idul Adha misal, kita kan mau sholat, atau misalnya sholat Jumat kita ramai betul, sudah maksimal. Nah ada saudara-saudara kita sebagai menjaga keamanan yang non-muslim, saya kira, misalnya begitu. Saya kira itu dari sisi basyariah ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Begitu. Atau termasuk diantaranya ada lebaran non-muslim, misalnya apakah itu Natal misalnya, atau ya hal-hal lain, galungan atau nyepi dan lain sebagainya. Dari sisi basyariah kita menjaga keamanan saja, misal begitu. Saya kira itu masih hal-hal toleransi yang diperkenankan oleh ajaran agama. Tetapi di saat kita sudah mengikuti, ikut campur dalam keterlibatan ritual spiritual mereka, agama mereka, saya kira itu sudah berlebihan. Artinya kalau pas mereka atau beliau Natalan, ya kita cukup di luar saja, nggak perlu ibaratnya ikut ritual agama mereka. Itulah yang batasan lakum dinukum waliyatin itu. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku, ritual spiritualnya kita nggak usah ikut campur. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan, menjaga keamanan, saling bantu secara kemanusiaan, saya kira itu masih hal-hal yang diizinkan atau batas-batas yang boleh dilakukan oleh ajaran Rasulullah Muhammad SAW, ya tentunya berdasarkan ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perlu mari kita jaga kedamaian, toleransi, tasamuh itu, dan memang diantaranya
Rasul itu ya diutus selain untuk menegakkan, menghadirkan akhlakul karimah, salah satu di antaranya ya tasamuh atau toleransi itu. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tingkatkan pemahaman keagamaan kita. Sebab ada juga misalnya sekedar menjaga Lebaran, perayaan Lebaran agama orang lain pun bagi orang-orang ekstrim itu dianggap sudah nggak boleh. Untuk apa kafir dijaga, misalnya begitu ya. Ya silahkan, monggo-monggo saja. Selama itu hanya dalam tataran pemahaman, kemudian tidak aksi menghancurkan, ya berbeda begitu nggak apa-apa. Tetapi saya kira dalam ajaran agama kita dan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dan para ulama kita, kalau sekedar menjaga peribadatan dan lain sebagainya itu ya sah-sah saja, boleh dalam hal toleransi. Tapi kalau beliau ibadah di gereja, kita ikut ritual, kita ibaratnya lebaran, Jumatan, mereka ikut, itu sudah toleransi yang berlebihan dan kebablasan. Saya kira begitu, Pak Kliwon. Terima kasih ke Mbak Tata kembali di studio. Kita lanjut lagi pendengar, silakan untuk Anda bertanya langsung pada narasumber. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Ya, Pak Abu Bakar ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Abu? Alhamdulillah, begitu juga Ustaz ya. Insya Allah, semoga sama-sama sehat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Yeah. Begini Ustaz, perang agama tidak pernah terjadi di negara kita ya. Kok hidup berdampingan dan rukun damai di antara agama-agama di Indonesia. Tapi begini Ustaz, saya itu khawatir dan kadang-kadang terfikir juga tentang agama kita ini Ustaz. Kok banyak perbezaan Ustaz? Ya, barangkali untuk kadang-kadang menuju perpecahan. Ada yang sholat tarawih 20, ada yang 36 dan 8 sebagainya, dan banyak lagi yang lain Ustaz. Dan jadi bagaimana Ustaz untuk mempersatukan di dalam agama kita yang banyak pendapat ini Ustaz? Oh gitu. Ya itu aja Ustaz. Terima kasih. Penjelasan saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke pertanyaan Abu Bakar. Memang sudah kita terjadi perbedaan pemahaman terutama di Muslim ya. Karena mohon maaf kita semua sudah tidak bisa bertemu langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW meminta tabayun, penjelasan, klarifikasi dari hal-hal yang mungkin dipahami sebagai sesuatu yang berbeda. Seandainya Rasulullah Muhammad SAW masih, kita pasti lebih enak ya di saat ada khilafiyah, ada hal yang berbeda, kita bisa langsung bertanya, minta penjelasan, tabayun, klarifikasi dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kaitannya tentang materi kita tadi, Pak Abu dan juga para pendengar sekalian, tadi disebut di awal, diuraikan di awal, ada usuliyah, ya, ada furu'iyah atau bidang cabang. Nah, di bidang cabang ini tidak perlu disatukan. Ya, karena semuanya ada dalilnya ya. Semuanya ada nasnya. Misalnya contoh tadi disebut Pak Abu, ada yang tarawih ya. Ada yang 8, ada yang 21, ada yang 36 dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu ya, dan memang ada dasarnya, ada dalilnya melalui ijtihad, pemahaman para khalifah zaman dulu, kemudian juga diikuti para ulama salafus saleh hingga sampai kepada kita. Nah, hal-hal furu'iyah dalam hal-hal ini tadi sebutkan Islam itu yang baik berjenggot atau tidak. Misalnya baca bismillah dalam sholat itu bismillahnya yang baik, yang jahar atau tidak jahar. Hal-hal ini kan tidak urgent lagi untuk diperdebatkan. Itu maksudnya. Ada bidang furu, ya di bidang cabang ini kita cukup bertoleransi.
Misalnya yang pakai Bismillahirrahmanirrahim jahar atau yang tarawih 20, tidak perlu memaksakan kepada saudara kita yang lain, oh harus ikut kami. Atau misalnya yang tarawih 8 rakaat, tidak perlu juga memaksa atau menyalah-nyalahkan saudara-saudara kita yang 21, misalnya begitu. Nah, ini di saat ada dasarnya, ada dalilnya, ada nasnya, cukup kita ya sudah legowo begitu. Yang memang beda jangan dipaksa untuk sama, yang sudah sama jangan dibeda-bedakan. Nah, itu tugas kita semua untuk mensosialisasi ya umat kita, masyarakat kita tentang hal-hal furu, tentang hal-hal yang maaf ngomong tidak pokok ya. Artinya sah-sah saja boleh gitu. Jadi tidak perlu saling menyalahkan. Di saat saling menyalahkan, mohon maaf, di situ akan terjadi kekacauan. Padahal ada dasarnya, ada nasnya. Yang perlu kita tambahkan buat kita sekalian adalah terus mencari, menggali ilmu yang apalagi itu ilmu bersanad ya, supaya hal-hal kecil yang itu cabang itu tidak menjadi perselisihan yang begitu ya sengit di antara umat kita. Misalnya saja saya tambahkan ya, saya pernah membaca Pak Abu dan para pendengar dalam sebuah riwayat. Nah ini artinya sekadar tambahan saja, mungkin agak keluar dari persoalan yang tadi Pak Abu tanyakan. Misalnya saja hal-hal yang luar biasa dalam ajaran agama kita. Dulu katanya dalam riwayat itu, hadisnya sangat panjang, saya tidak hafal, mohon maaf. Gerakan sholat dari satu gerakan ke gerakan itu semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada sami Allahu liman hamidah. Itu dalam riwayat. Kemudian suatu hari Ali bin Abi Thalib ini tertinggal, masbuk ya, di saat Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat yang lain sholat gitu. Ali bin Abi Thalib tertinggal. Kemudian dalam hati Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya terkejar untuk mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dan begitu. Nah, ternyata dalam riwayat itu Rasulullah Muhammad SAW saat ruku itu tertahan lama. Ya, tertahan lama. Nah, sebagai contoh ini bahwa kita memang harus terus banyak belajar, tentunya hal-hal yang berbeda gitu ya. Tertahan lama sehingga Ali bisa takbiratul ihram sampai kepada mengejar ruku. Bukan arti mengejar itu kayak motor sport ya, bukan. Artinya mengejar ya sesuai standar, terkejar mengikuti ruku Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian saat itulah Rasulullah Muhammad SAW pas bangun dari ruku tidak lagi Allahu Akbar, tetapi sami Allahu liman hamidah. Setelah sholat, beliau jelaskan kepada Ali, Allah mendengar doamu, wahai Ali bin Abi Thalib. Begitu artinya itu hal-hal itu ya tentunya masih banyak hal yang kita belum tahu untuk terus belajar supaya kita dalam menyikapi perbedaan sama kita dalam hal agama, terutama dalam hal furu'iyah, dalam hal khilafiyah kita semakin dewasa. Nah itu diantaranya salah satunya upaya kita, Pak Abu dan juga para pendengar, mari kita terus dan terus belajar. Mungkin hanya itu. Ya, terima kasih. Kembali ke Mbak Tata di studio. Lanjut lagi nih, saya bacakan WA dulu yang udah masuk di 082179279090 dari Pak Romli di Muara Damai yang bertanya bagaimana cara menyikapi orang yang dengki dengan kita. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan begitu Ustadz, silakan. Oke, Pak Romli, Mbak Tata ya. Ya, dengki yang perlu kita ingat kembali adalah penyakit hati. Ya, hati-hati dengki itu misalnya ada tetangga kita beli kulkas, ya kulkas baru, uang dia sendiri, kita yang sewot. Itu salah satu ciri tanda apa itu tadi, iri atau penyakit hati. Tetangga kita mungkin anaknya sukses, ya kita nggak ada hubungan dengan mereka, kita bantu nggak, tapi kita nggak ikut senang gitu. Itu salah satu ciri kita dengki dan penyakit hati tadi. Dan hal-hal lain panjang tentang dengki, dan salah satu diantaranya adalah
walaupun ya Allah mungkin dalam hati kita aku tidak dapat nikmat itu, tapi mudah-mudahan harapan orang dengki, orang yang sakit hati tadi itu, orang yang hatinya berpenyakit itu, nikmat itu jangan sampai diberikan kepada orang lain. Itu kan. Nah, hal-hal yang perlu atau upaya-upaya yang perlu kita lakukan karena itu sakit hati, penyakit hati, ya perlu kita edukasi, perlu kita didik, perlu riyadhah, ya perlu latihan. Salah satu di antaranya adalah ya selain keilmuan tadi, keikhlasan. Itu hak Tuhan, hak Allah mau memberikan rahmat, nikmat kepada siapapun, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Lah, ngapain kita ya selaku hamba Tuhan, hamba Allah kok kasarnya ngomong protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain keilmuan, ya juga riyadhah, latihan-latihan dan terus berlatih tadi, kita ya bergaul, berinteraksi dekat dengan orang-orang yang hatinya jernih, hatinya baik, para ulama, orang-orang soleh, orang-orang alim, itu di antara upayanya. Jangan justru lebih intens, lebih ya aktif, berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang memang sekelompok, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang iri hati, orang yang berpenyakit hati. Nah, selama itu ya maaf ya akan sulit kita akan membersihkan penyakit hati kita. Itu salah satunya tadi dikatakan dengki. Dan ini sangat luar biasa, akan merongrong amaliah kita, apapun yang kita lakukan, ibadah yang begitu banyak dan lain sebagainya, maka hilang ya, akan terhapus. Oleh sebab itu selain keilmuan ya perlu riyadhah juga, perlu berinteraksi dengan orang-orang soleh dan lain sebagainya tadi disebutkan. Dan saya kira itu penjelasannya Pak Romli, dan ini menjadi penting buat kita dan juga seluruh umat Islam, umat beragama di Indonesia tentang penyakit ya dengki, penyakit iri itu tadi diantaranya. Ya, terima kasih ke Pak Romli, mohon maaf. Dan kembali ke Mbak Tata di studio. Lanjut lagi silakan, tapi saya bacakan WA lagi dulu ini Ustadz. Dari Pak Zulkarnain, maaf Ustadz ini di luar tema. Dalam mengerjakan sholat, gerakan dan bacaan ada yang rukun, ada yang sunat. Ada yang dibaca secara sunat 3 kali, tapi dalam prakteknya secara umum banyak yang mengerjakan sholat hanya mengambil yang rukun saja, meninggalkan yang sunnah. Sementara walaupun sunnah ada nilai pahalanya, itu ditinggalkan, sehingga sholatnya terkesan terburu-buru tanpa tumakninah. Asal cepat selesai, tidak dinikmati sholat tersebut, apalagi sholat sunnah. Pertanyaannya, bagaimana sholat yang demikian tersebut Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oh iya. Ini juga hal-hal yang mendasar dan terjadi di masyarakat begitu ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapi semuanya. Memang betul, orang kan ada standar keilmuan yang berbeda-beda. Artinya begini, rukun dan sunnah dalam hal-hal ibadah terutama sholat yang tadi disampaikan Pak siapa tadi, artinya penting semuanya. Sunnah itu sesuatu yang tidak kita lakukan, itu rugi buat kita. Rugi buat kita. Nah, termasuk di antara apalagi tumakninah ya. Tumakninah itu rukun yang harus kita lakukan. Rugi kita kalau tidak ada tumakninah itu tadi. Dan rata-rata di kita ya masyarakat kita ada yang salatnya cepat betul. Yang dulu di media misalnya sekian detik, sekian puluh rakaat itu kan di mana sisi tumakninahnya dan lain sebagainya. Rukun saja ada yang tinggal, apalagi yang sunnah, misalnya begitu ya. Dan hal-hal ini misalnya juga selama hal itu ada waktu, ada konsen dan bukan sesuatu kesengajaan yang terlupa, ya saya kira sah-sah saja untuk mari kita berupaya, kita lakukan semaksimal mungkin, apalagi ibadah. Ya, sujud dinikmati lama itu beda dengan sujud yang hanya maaf ngomong sekedar tunggak-tunggit kalau bahasa kita. Coba kita nikmati sujud itu agak lama sedikit, itu di kepala pikiran kita itu secara fisikal ternyata beda dengan sujud yang hanya sekian detik tanpa diresapi, apalagi tanpa diambil hikmahnya. Nah, hal-hal ini tentunya memang masih dalam proses ya, kita umat Islam di Indonesia rata-rata awam ya, hal-hal itu memang banyak masalah. Kadang di masyarakat kita ada yang
lupa tahiyat awal misalnya. Pernah terjadi itu di suatu komunitas, imam itu memang imamnya awam juga tidak tahu, kemudian makmumnya juga memang tidak paham dengan kaidah fikih, dengan ilmu fikih. Sang imam lupa baca tahiyat awal, jadi langsung tegak berdiri, sebagai contoh real. Nah, makmum 2 orang ini dalam kenyataan itu mereka bingung, tidak langsung mengikuti imam karena bingung, saling cuil juga. Yang satu dengan yang lain dalam kondisi salat saling cuil. Akhirnya terpaksa mengikuti sang imam. Nah, setelah salam itu terjadi ini Mbak Tata, antara rukun dan sunnah tadi. Nah, akhirnya di tengah-tengah itu setelah mereka salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sang imam juga artinya mungkin tidak memahami, sang makmum juga tidak memahami. Kalau sunnah ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, akhirnya yang makmum 2 orang ini salah satunya sudah selesai. Artinya yang satu pulang, yang satu karena nggak paham tadi, dia sholat lagi, sholat asar. Apalagi sholat asar kan nggak ada ba'diyah asar. Jadi yang dulu satu orang sholat lagi, kalau sholat ba'diyah asar bukan, mereka setelah ditanya, sholat apa tadi? Tadi kan salah. Jadi cuman salat 2 rakaat. Dan hal-hal inilah, mari ya terutama sholat, supaya sholat kita mengefek, selain kaidah fikihnya yang mana rukun, mana sunnah kita pahami, kalau mampu kita laksanakan betul, termasuk tadi contoh sebagai tahiyat awal tadi tertinggal atau lupa begitu ya. Nah, masalah kecepatan dan tumakninah dalam masyarakat kita, dalam kaifiatnya memang masih banyak hal-hal yang perlu kita edukasi di masyarakat kita. Nah, kalaupun masyarakat yang kita sholatnya cepat, ini ada juga kalau sekedar orang-orang awam sholatnya cepat, ini ada anekdot gitu ya. Mengapa sholatnya cepat? Supaya setan di saat mau menggoda itu sholat kita sudah selesai gitu. Jadi ini ya bagi kita yang awam, yang penting mau sholat saja sudah syukur, karena masih banyak saudara-saudara kita yang maaf muslim ya Islam tetapi tidak melakukan sholat. Nah, dalam tataran kelas-kelas tertentu yang bisa rukunnya, kemudian sunnahnya bisa tumakninah dan lain sebagainya, ya terus istiqomah dilakukan. Kemudian bagi orang-orang awam yang masih hanya tataran ikut-ikutan, ya monggo silakan. Ada kurang-kurang sedikit nggak apa-apa, karena banyak kami lagi pembinaan di panti lansia itu ada 86 lansia yang dalam kondisi memprihatinkan. Kami tanya, mereka jarang yang melakukan sholat. Itu salah satu contohnya. Makanya dengan kaidah yang sholat cepat tadi, mungkin ada tinggal dikit sunnah-sunnahnya, ya nggak apa-apa. Ngapa sholatnya cepat? Biar setan di saat mau menggoda, sholatnya ternyata sudah selesai. Saya kira begitu anekdotnya, salah satu di antaranya Mbak Tata dan juga penanya tadi Pak siapa tadi. Ya, terima kasih. Walangkumingkum. Kembali ke Mbak Tata di studio. Baik Ustadz, semua pertanyaan sudah kita jawab baik telepon maupun WA. Sebelum diakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. Ya, inti dari agama-agama diantaranya, apalagi Rasulullah adalah ya termasuk agama kita tentang akhlak. Manusia itu bisa disebut manusia, kata Imam Al-Buti, jika akhlaknya baik akhlaknya kepada Allah maupun akhlak kepada manusia. Karena nilai kemanusiaan kita itu ditentukan akhlak kita, bukan cantiknya rupa dan fisik yang menarik. Oleh sebab itu kita sebagai umat beragama, mari kita perbaiki akhlak kita, akhlak kepada Tuhan dan akhlak kepada sesama manusia. Saya kira itu closing atau khotimah di kesempatan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih juga Mbak Tata dan kru di Pro 1 RRI Palembang. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.